Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terus diberikan nikmat yang tiada terhingga. Masih dihidupkan pada pagi hari ini, bisa menghirup udara yang segar. Dan terutamanya kita ini masih diberikan nikmat bisa melaksanakan ketaatan kepadanya berupa sholat subuh berjamaah, dan ini nikmat yang sangat besar sekali. Karena itu perlu kita untuk hargai nikmat ini dengan sebaik-baiknya, ya, termasuk yang harus kita ingat. Ya, jadi setelah kita ini diberikan nikmat sholat, apalagi kalau kita yang bisa puasa sunnah, tidak hanya puasa fardu, ya, tentunya akan dapat kebaikan yang besar. Apalagi yang sudah disempurnakan dengan haji dan umroh. Nah, ini tentunya nikmat yang sangat besar sekali. Pagi hari ini saya mengambil tema, kemarin ketika ditanya Pak Takmir itu temanya apa. Jadi kita ini diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa nanti di akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang itu datang pada hari kiamat dengan pahala sholat yang sempurna, dengan pahala puasa yang sempurna, dengan pahala zakat yang sempurna, dengan pahala haji, tapi kemudian menjadi bangkrut. Nah, jadi menjaga diri dari kebangkrutan, Pak. Ini satu tema atau satu pemahaman dalam hidup kita yang penting. Tentunya terutama bapak-bapak yang mungkin pekerjaannya pebisnis, tentunya kan yang paling diwaspadai adalah jangan sampai bangkrut. Karena teori bisnis itu selama nggak bangkrut, Pak, walaupun belum untung, maka akan jalan terus kan gitu kan. Dan kalau jalan terus pasti untung, begitu. Ya, nah ini ada yang diperingatkan kepada kita masalah kebangkrutan tadi pada hari kiamat. Ya, nanti saya sampaikan beberapa hadis, semuanya fi shahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, kalau nanti sulit dicari, mungkin yang belum punya bukunya bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin, ya, di bab haramnya berbuat dolim. Nanti jenengan lihat akan ketemu hadis-hadis ini insyaallah. Ya, jadi yang pertama, di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apa kamu tahu siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab secara teori fakta, al-muflisu fina mala dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut itu, ya Rasul, orang yang tidak punya uang. Ya, dirham itu uang, Pak. Wala mata, dan tidak punya aset. Mata itu barang-barang. Ya, sudah mobilnya sudah ya terjual, bahkan tanahnya, rumahnya mungkin itu orang bangkrut kan gitu, Pak, ya. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, bukan itu yang saya maksud. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, yakni mayati yaumal qiyamati bis sholati wasyami wazaka, orang yang datang pada hari kiamat tadi dengan pahala sholat, Pak, dengan pahala puasa, pahala zakat yang penuh, yang sempurna. Ya, summa ya'ti. Nah, masalahnya kemudian datang masalah, datang tuntutan.
Ya, qad syatama hadza, di pengadilan akhirat terbukti dia telah mencaci maki si A. Wa qadzafa hadza, dia menuduh dengan tuduhan yang enggak benar kepada si B. Wa akala mala hadza, dia makan mencurangi hartanya si C. Bahkan wasafaka dama hadza, bahkan dia membunuh, menghilangkan nyawa si D. Wadoroba hadza, dia menganiaya, mengintimidasi, persekusi kalau bahasa sekarang ya. Jadi nakut-nakuti orang. Jadi sampai lengkap, banyak sekali kedoliman. Nah, sehingga akhirnya apa? Pahalanya tadi itu untuk membayar kedoliman ini, Pak. Jadi si A dikasih si begini sesuai dengan nilai kedolimannya. Akhirnya orang yang datang dengan pahala sholat, puasa, dan zakat tadi habis semuanya untuk bayar kedolimannya itu, Pak. Ya, karena tidak cukup, akhirnya dosanya orang yang didolimi itu dibebankan kepada yang mendolimi sesuai kedolimannya. Berakhir apa? Summa turikha finnar, akhirnya dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah orang yang bangkrut. Nah, dari sinilah peringatan keras ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka penting kita untuk menjaga. Ya. Kemarin di sebuah masjid saya juga ngaji fikih, kebetulan juga sampai pada bab tentang perawatan jenazah atau bagaimana yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita mukmin yang meninggal. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Ghunya karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau menyebutkan di dalam masalah ini, ya, dikasih pengantar, beliau nggak langsung membahas tentang masalah memandikan, mengkafani dan mensolatkan serta menguburkan. Beliau memulai dengan faslun yustahabbu likulli mu'min mukinin bil maut, disunahkan bagi orang yang sudah beriman dan meyakini bahwa dia akan mati, maka hendaklah dia ayyak surah dzikrul maut, untuk memperbanyak mengingat mati. Jadi kita ini kaum muslimin, orang iman, disuruh banyak mengingat mati. Tapi tidak boleh kepingin mati. Tidak boleh pingin mati, Pak. Nih, makanya kalau di kitab ada bab, kalau orang sakit parah, bolehkah berdoa untuk dimatikan? Maka diharamkan, Pak. Yang boleh hanya ya Allah, berdoa, ya Allah, jika memang kesembuhan itu lebih baik bagiku, maka sembuhkanlah. Kalau itu sudah lama sakitnya, Pak. Ya, dan jika memang tadi engkau takdirkan sudah tadi meninggal atau aku ini sudah layak untuk dipanggil, maka mudahkanlah dan berikan mati yang husnul. Tadi boleh berdoa cuma seperti itu, minta mati enggak boleh, apalagi bunuh diri. Makanya persiapan mati beliau sampaikan yang pertama, ya, wa yasta'idallahu, setelah ingat mati harus mempersiapkan untuk kematian itu. Ya. Persiapannya bukan kita menyiapkan racun tikus, Pak, supaya cepat mati, bukan. Persiapannya apa? Yakni hendaklah wa yakuna ala ahibba, harus dalam kondisi yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah, wa taqarrub, dan bertakarrub kepada Allah, wa tajdidit taubah, dan selalu memperbarui taubat, ya, kulla sa'atin, setiap waktu, wa muhasabati nafsihi, serta mengoreksi diri, wal khuruja minal madzalimi wad duyun, dan berusaha membebaskan diri dari berbagai macam kedoliman dan hutang. Jadi jelas di sini yang menjadi perhatian beliau Syekh Abdul Qadir di sini,
mengingatkan kita setelah kita takorup, setelah kita tadi Pak rajin ibadah, apa tugas berikutnya? Maka bebaskan diri dari segala macam kedzaliman. Karena itu jadi masalah. Jadi yang paling penting untuk kita perhatikan sesudah kita ibadah itu kedzaliman. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah memperhatikan masalah ibadah-ibadah, maka yang menjadi konsentrasi kita berikutnya adalah jangan berbuat dolim mengenai hak orang lain. Apalagi di masa sekarang, Pak, kedoliman merajalela. Kita sudah diberi Allah sendiri bagaimana korupsi, ya, bagaimana mereka seenaknya melakukan berbagai macam kebijakan, tidak peduli kepada nasib rakyat ya, dan itu tidak hanya di level atas saja, yang sampai tingkat membunuh, Pak, ya, menghilangkan nyawa sudah gamblang loh ini, Pak, sudah bukan rahasia lagi kan, menghilangkan nyawa niku bagi mereka biasa. Dan ini kedoliman yang besar. Maka kesimpulannya tadi, kita kaum muslimin tidak boleh melakukan kedoliman. Jadi kita, pertama tadi kita sebelum ke orang lain. Jadi kita itu tidak boleh ada kedoliman. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, sama semua yang tadi dari Sahihain masih, ya. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, man kana lahu madlima. Jadi siapapun dari kita ini yang punya kedoliman li akhihi, kepada saudaranya, apapun itu, urusan harta, urusan kehormatan, urusan, kalau kita pernah mendolimi orang lain, kata Rasulullah, falyatahallalhul yauma, hendaklah diselesaikan di dunia ini. Mumpung belum tadi di akhirat, di mana sudah tidak bisa dibayar dengan harta lagi, Pak. Tidak bisa dibayar dengan permintaan maaf lagi. Harus dibayar dengan apa? Tadi pahala kita. Dan bisa sampai bangkrut orang itu kalau nggak menyelesaikan. Jadi jelas di sini, dan juga ditegaskan dalam hadis sahih, ya, yang juga diriwayatkan tadi di dalam Sahihain, ya, Rasulullah juga menjelaskan di dalam hadis qudsi, di mana Allah telah berfirman, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kedoliman untuk diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan dolim ini haram untuk kamu lakukan sesama kamu. Fala tadzalamu, maka jangan kamu mendolimi saudaramu. Jadi kedoliman apapun, Pak, apa menyangkut harta, makanya kalau bisnis, ya zaman sekarang kan gitu, Pak, banyak bisnis, ada teman saya itu ya gitu, namanya orang desa, Pak, ya, nggak pengalaman bisnis, dapat terabasan ya sekian miliar, ada teman datang, ya sama-sama sudah ngaji, Pak, sama sudah ngaji ini padahal ini, ya, ngajak kerjasama bisnis, Pak, jenengan kan uangnya daripada mungkin ditaruh aja di bank atau di mana, wis kerjasama sama saya. Ya, akhirnya dipercaya, Pak, setelah diyakinkan percaya. Awalnya kayaknya enak saja, Pak, tapi setelah 2 bulan, 3 bulan nggak ada laporan pembagian hasil usaha gitu. Ya, terus ternyata ya katanya bisnis lagi seret macam-macam. Nah, akhirnya setelah juga diminta modal itu untuk kembali juga nggak bisa. Sudah 2 tahun ini, Pak, 3 tahun masuk tahun ketiga. Nah, inilah contoh, Pak, sekalian. Jadi kok bisa dengan mudah mendolimi dan sebagainya. Nah, ini karena pemahamannya belum sampai di sini, Pak. Makanya kita harus betul-betul mewaspadai bahwa apa? Kedoliman ini perkara yang sangat besar bagi kita. Ya, sangat membahayakan begitu. Kalau kita ingat ini, ya tadi itu, bahkan sudah Rasulullah sampaikan, nanti ada orang walaupun sholatnya bagus, walaupun tadi, Pak, ibadahnya sudah maksimal rukun Islamnya, bisa bangkrut karena kedoliman ini. Ya, nah disinilah, Pak, sekalian, ya, ini penting sekali untuk kita cermati. Ya, jadi beliau mengingatkan seperti itu. Bahkan ada lafaz berikutnya, wal yajtahidul aqilul mu'min, dan hendaklah betul-betul bersungguh-sungguh orang yang akalnya waras dan dia beriman,
fi kholasi nafsihi minal hukukil lazima alaihi, dalam urusan untuk tadi menghindarkan diri, membebaskan diri dari hak-hak orang lain qoblal maut, sebelum mati. Ya, minadzunub, apakah itu berupa dosa-dosa, wal madzalim, dan juga kedzaliman-kedzaliman, waduyun, dan hutang. Jadi jelas ya, Abdul Qadir berpesan, pokoknya sebelum mati, kalau kamu waras, kalau kamu beriman, maka tadi itu bebaskan dirimu dari kedzaliman pada saudaramu. Itu. Fa illam yaf'al, jika belum melakukan itu. Jadi beliau sangat lengkap di sini penjelasannya, Pak. Fal yang qoti, hendaklah memutuskan segera sikap yang salah itu. Kok tidak memperhitungkan masalah dolim, gak cari-cari, saya ini ada masalah enggak dengan hak saudara saya. Kalau enggak berpikir begitu, kata Allah, segera hentikan sikap seperti itu. Begitu. Ya, waliyatayakon, dan hendaklah segera meyakini annahu sayakunu murtahinan biha, bahwa kedolimannya, perbuatan buruknya pada saudaranya, maka itu akan menjadi tadi tanggungan yang menggadaikan dirinya besok di akhirat, wa muakhidan, dan pasti akan diambil kedoliman tadi itu, haknya dikembalikan. Makanya sama di dalam hadis sahih juga disampaikan, ya. Jadi Rasulullah bersabda, la yu'addunal huquqa yaumal qiyamah. Semua hak orang lain pada hari kiamat pasti dikembalikan pada pemiliknya. Semua hak orang lain diambil oleh Allah, dikembalikan. Ya, bahkan hatta ayyuqada syatul jalha min syatil qarna, bahkan sampai urusan kedoliman yang dilakukan oleh kambing, bukan hanya kedoliman manusia, oleh kambing yang tidak bertanduk. Dulu dia didolimi kambing yang bertanduk, tidak bisa balas karena kalah power. Maka besok diberi kesempatan untuk membalas kambing yang tidak bertanduk itu, Pak. Sampai seperti itu. Jangankan kedoliman di tengah kita manusia, di antara kambing, Pak, antara hewan saja itu besok ditunaikan di akhirat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani betul-betul memperingatkan, persiapan mati itu apa? Ya ini, selain kamu amal soleh dan sebagainya, perhatikan jangan sampai dolim. Kalau kamu belum bisa melakukan itu, segera hentikan itu. Jangan sampai cuek terus, begitu. Nah, demikian, Pak. Ini penting sekali. Bahkan tadi katakan wal yajtahid, hendaklah bersungguh-sungguh. Jangan sampai meremehkan masalah ini. Nah, jadi demikian, Pak sekalian. Jadi keharaman berbuat dolim dan merupakan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita cermati. Ya, itu dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunya. Ya, kemudian di dalam kitab nah ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, Pak sekalian, bahwa menghilangkan perbuatan dolim ini adalah takorrub yang paling tinggi. Saya yakin Bapak-bapak belum pernah dengar ini, atau belum, karena saya sendiri juga baru tahu bulan lalu. Ya, jadi saya pas ya tadi belajar tentang sholat istisqa di kitab itu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan satu kalimat yang tadi membuat saya betul-betul ternyata luar biasa berkenaan dengan masalah kedoliman ini. Ya, beliau menyampaikan kepada kita tentang di bab sholat istisqa, nanti bisa dicek ya yang punya kitabnya. Jadi di bab sholat istisqa beliau menyatakan telah sampai riwayat kepada saya bahwa dulu para khalifah kalau mau melakukan istisqa itu sebagian mereka menganjurkan kepada masyarakat untuk puasa sunnah 3 hari berturut-turut. Lalu keluar pada hari keempat untuk sholat istisqa. Maka beliau mengatakan fa'ana uhibbu dzalik, saya sangat menyukai pendapat ini atau perintah ini, ya, bahkan beliau kemudian menganjurkan. Dan saya perintahkan untuk keluar pada hari keempat, kalau bisa tetap puasa, tapi kalau tidak puasa ya tidak masalah karena tidak wajib, baik bagi pemimpin tadi, khalifah maupun rakyat.
Ya bahkan yang tidak pakai puasa pun tidak masalah kata beliau. Nah kemudian beliau menambahkan wa aula ma yataqarrabuna illallah, dan setinggi-tinggi cara bertakarrub kepada Allah yakni ada uma yalzamuhum mim mazlima, menghilangkan kezaliman yang besok menjadi tanggungan mereka. Jadi jelas di situ Pak, bunyi lafadznya tadi itu. Ada uma yalzamuhum mim mazlimah, menghilangkan kezaliman yang besok menjadi tanggungannya. Makanya tadi maksudnya beliau pemerintah jangan cuma menyuruh rakyat bertakarrub termasuk dengan puasa. Yang paling utama adalah selain tadi yang seperti itu, maka pemerintah itu jangan dolim. Karena kalau pemerintahnya adil Pak, masalah apapun cukup yang doa itu kepala negara saja selesai. Doa yang tidak ditolak ada 3. Salah satunya adalah al-imamul adil kan gitu Pak, pemimpin yang adil. Itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Nah tapi kalau pemimpinnya dolim walaupun istisqa ini maksud beliau begitu. Jadi jelas beliau mengatakan, lafadznya jelas, bahkan diperinci setelah itu. Kalau sudah tadi menghilangkan kedoliman, summa yatatawwauna, kemudian barulah melakukan yang sunnah-sunnah, bisodako dengan sedekah sunnah, wassolat, sholat sunnah, dzikir sunnah, istighosa. Nah begitu. Jadi menghilangkan kedoliman itu mengalahkan semua. Menurut Imam siapa Pak? Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa menghilangkan kedoliman itu takarrub yang paling tinggi. Kalau Syekh Abdul Qadir tadi dalam bab sholat jenazah tadi itu, dalam bab apa? Mengurus jenazah, beliau berpesan sebelum mati yang perlu diingat selain takarrub tadi, maka jangan tadi itu lupakan harus menghilangkan, membebaskan diri dari kedoliman yang menjadi masalah. Ya, dan kedoliman ini tidak hanya tadi Pak, urusan penguasa, kita pun juga bisa terjadi. Kemarin musim 17-an, ya, bahkan masih belum selesai kemarin Sabtu. Bukan Sabtu, Jumat. Hari Jumat. Itu masih ada dalam rangka 17 Agustus dangdutan. Bahkan panggungnya besar. Ya, kalau yang kemarin pas bulan Agustus bahkan di tempat kami itu per RT Pak. Ini dolim loh Pak. Kenapa? Kalau dibilang mensyukuri kemerdekaan, apalagi mengisi kemerdekaan, berterima kasih pada para pahlawan. Ya, ini sungguh perilaku yang tidak cocok. Kenapa? Karena yang suka dulu hura-hura, joget-joget, seneng-seneng, itu bukan para pahlawan, bukan para pejuang. Pernah dengar Pak, sejak kita kecil sampai sekarang, sebelum menyerang Belanda, Jenderal Sudirman melakukan dangdutan 40 hari 40 malam. Ada gitu Pak? Atau jaran kepangan atau apa? Yang ada justru apa? Puasa, tirakat, bahkan terkenal pokoknya pasukan, termasuk dulu bapak saya itu cerita, bahwa saya masih kecil. Ya, masih remaja kecil itu. Ya, karena mbah-mbah kami itu dulu begitu. Jadi menjadi penghubung antara waktu penyerangan Surabaya itu Pak. Maka kata beliau, ayah saya itu bilang sebelum berangkat, jadi di tempat kakek saya itu ada sekelompok pasukan pemuda itu yang dari luar kota itu ngepos di situ. Sebelum berangkat setelah sholat subuh dari maka semua harus punya wudu. Jadi berangkat ke medan perang aja harus punya wudu. Harus punya wudu, tidak boleh tidak punya wudu. Sekarang malah menghargai kemerdekaan dengan hura-hura, bahkan per RT. Di RT saya yang nggak setuju cuma 2 orang saja. Ya, jadi sampai seperti itu Mas sekalian. Bahkan tadi itu sudah sampai depan musola. Kalau di RT saya Pak, depan musola. Bahkan kakak ipar saya itu karena jengkel, ngomong beliau itu ketika ada sound system di pojoknya emperannya musola. Ini kurang tepat Pak di sini. Mestinya ditaruh di musola lantai 2 sana biar sound systemnya lebih terdengar. Maksudnya di ulu-ulu. Ya kita ya nggak ada yang merasa. Makanya akhirnya di depan musola kita nggak mampu mencegah Pak. Akhirnya sampai dalam masjid. Ya di Jember kan dangdutan di dalam masjid Pak, joget-joget. Ada yang belum tahu Pak.
Nah ini kedoliman juga loh Pak ini. Ini kedoliman. Jadi kalau semua dolim ini bagaimana kita mau diberi Allah solusi? Ya, makanya di dalam perhatian kita orang Islam itu bukan hanya dunia loh Pak ya. Kalau urusan dunia mungkin masih banyak ya, tapi yang susah juga banyak. Ya, tapi yang lebih lagi tadi yang diperingatkan apa? Masalah kebangkrutan di akhirat. Nah, ini masalah bagi kita. Belum lagi tadi dengan tekanan hidup yang besar. Ini dalam 2 minggu ini terakhir ini saya mendapatkan tadi itu keluhan atau yang minta nasihat, minta konsultasi berkenaan dengan kasus. Jadi banyak para suami itu terlilit hutang, terutama di kalangan karyawan Pak, kalangan buruh itu. Terlilit hutang ya sampai akhirnya bahkan ada yang dipecat dari perusahaannya. Kenapa? Karena dia tiap hari ditunggu sama preman di depan perusahaannya, nggak berani masuk pabrik. Akhirnya dipecat, sering nggak masuk. Ya, kemudian sekarang istrinya harus berjuang sendiri Pak cari nafkah, anak-anaknya pun harus susah, bahkan ada yang dirawat oleh kakeknya. Ini kedoliman juga ini Pak. Gara-gara apa? Ternyata setelah tadi kita teliti judi online, ya, Pak. Jadi ini kita ini kedoliman sudah. Bahkan tadi itu saya katakan bukan hanya 1, 2, 3, sudah lebih dari 3 orang yang sampai ke saya konsultasinya itu. Dan kasusnya sama dan istrinya tadi pada susah. Ya ini kedoliman. Jadi kedoliman itu bukan hanya masalah penguasa pada rakyat saja Pak. Pada istri pun tetap dituntut besok di akhirat Pak. Jadi ini saya bukan ngajak kita untuk sekedar melihat kedoliman oleh penguasa yang sekarang memang tampak sekali, tapi juga kita koreksi kita semua. Ya, jadi jangan saya mendolimi istri kita, mendolimi tetangga kita, karena punya hak mereka. Ya, jadi kita itu begitu Pak. Jadi tadi ya kita syukuri sholat kita gitu loh Bang. Nah, cara bersyukurnya tadi disempurnakan, jangan cuma sholatnya aja diperhatikan. Ya, jadi mohon maaf Pak, kita itu semua ayo jangan merasa bersih loh. Kalau merasa bersih nanti bahaya loh Pak. Ya, jangan, enggak boleh merasa bersih itu. Ya, makanya kita tetap harus waspada. Dan kalau kita nggak punya perasaan seperti ini Bapak Ibu, ini bahaya. Penyakit ini bisa membuat kita bisa pertama gampang musyrik. Nanti dilihat surah An-Najm ayat 27 dan seterusnya, surah 53 ayat 27. Maka Allah sampaikan innalladzina la yu'minuna bil akhirah, orang yang tidak serius keimanannya kepada akhirat. Walaupun ngomong kepada Allah, ini kasusnya orang Mekah. Orang Mekah itu Tuhannya Allah, tapi malah musyrik Pak. Jadi dikatakan Allah punya anak, makanya dibuat berhala namanya Lata, Manat, Hubal. Jadi Lata itu nama perempuan dari Allah. Allah itu mudzakkar kalau secara lafadz bahasa Arab Pak. Kalau diperempuankan itu menjadi Lat, Al-Lat. Jadi mereka punya anak. Ada Uzza, kalau Allah Aziz, oh ini anaknya Allah karena perempuan diberi nama Al-Uzza. Jadi mereka musyrik. Kenapa musyrik? La yu'minuna bil akhirah. Bukan karena enggak iman kepada Allah, karena akhirat enggak diperhitungkan secara serius. Makanya dia membuat nama-nama itu. Terus tadi enggak punya ilmu, iyattabi'una illa dzon, yang mereka ikuti hanyalah dugaan. Jadi enggak ada dalil. Dugaan itu gini loh Pak, merasa benar tapi enggak punya dalil dari syariat Allah, dari tuntunan Allah. Nah sekarang pun banyak kaum muslimin yang seperti itu Pak sekalian, merasa benar. Ya, sekarang banyak tokoh-tokoh Islam yang bergabung dengan orang-orang yang non muslim untuk urusan macam-macam. Nah ini kita kalau urusannya emang diperbolehkan sih nggak masalah, tapi kalau besok ternyata tidak diperbolehkan oleh Allah ya tadi iyattabi'una illa dzon, padahal dzon itu tidak punya nilai kebenaran sih. Wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'ah. Bahkan Rasulullah perintahkan fa'arid amman tawalla an dzikrina. Maka Muhammad jangan kau hiraukan, tinggalkan orang-orang yang tidak menghiraukan pelajaranku atau peringatanku ini. Jadi yang tidak memperhatikan ketentuan syariat Islam. Nah kita kok seperti itu Pak, tidak memperhatikan bagaimana Islam terutama berkenaan dengan masalah tadi akhirat kita, maka ini bahaya sekali. Ya, bahkan Allah sampaikan zalika mablaghuhum minal ilm, ini adalah ilmu mereka yang paling tinggi. Jadi orang tadi dikatakan Allah isi otaknya, isi hatinya paling tinggi cuma
masalah dunia saja, tidak pernah urusan akhirat tidak diseriusi. Urusan akhirat dipersingkat saja, Pak. Seperti Yahudi Nasrani. Saya tidak mengolok loh niki. Niki membicarakan Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu prinsipnya apa? Pokoknya Yahudi Nasrani masuk surga. Nah orang Islam yang ngono. Wis pokoknya Islam la ilaha illallah mlebu swarga. Gak memperhatikan masalah apa? Perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Pemahaman seperti ini belum diterima secara maksimal, Pak. Jadi kita harus betul-betul tadi itu takut masalah nasib kita besok di akhirat dan diseriusi tiap kasus, tiap perbuatan. Bukan dilihat satu toh. Aku kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti surga. Titik. Itu enggak bisa seperti itu. Ya cuma mengakui Allah Tuhan ya tadi. Orang Mekah itu Tuhannya Allah, Pak, sama. Tapi ya tadi ketika dia musyrik dia, nah ini penyakitnya gitu. Termasuk ini gampang melakukan kedoliman. Kenapa? Enggak serius dengan urusan akhirat. Nah kita itu harus betul-betul begitu, Pak, sekarang. Yang kita lakukan apapun jangan lupakan. Nah, misalnya yang di sini kok Bapak punya jabatan ya tadi itu. Kalau tingkat misalnya desa berarti nanti dituntut orang sedesa kalau ada kesalahan. Harus takut, Pak. Itu harus takut, itu harus diperhitungkan. Maksudnya harus ada dalam pikiran kita. Jangan yang dipikir tadi itu cuma dunia. Terus itu yang paling mentok, cuma dipikir keuntungannya berapa saya nih kalau jadi lurah misalnya, kalau jadi camat, kalau jadi bupati. Nah. Kalau cuma dipikir keuntungan dunianya saja, nggak dipikirkan tadi itu, berarti kita ini belum. Karena iman kepada Allah, jadi pastikan dalam Quran berapa kali diulang itu. Ya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pasti kalau billahi yaumil akhir. Nggak boleh dilepaskan itu, Pak. Kalau kita percaya saya hamba Allah, saya ini orang beriman, berarti perhatikan akhirat. Kalau lupa akhirat, yang dihitung cuma tadi dunia saja. Begitu, Pak. Makanya kenapa ada kasus adiknya Rambo, sinten, Pak? Sambung, ya kan? Kenapa? Karena dia nggak percaya akhirat. Akhirat cuma tadi itu. Mungkin dia non muslim, mungkin itu ya. Sama aja orang Islam kalau gitu ya podo wae. Nah kan gitu. Jadi semua itu kenapa berani melakukan kedoliman? Kenapa gampang melakukan kedoliman? Karena urusan akhirat gak diseriusi, Pak. Lepas dari otaknya, lepas dari hatinya. Kalau toh dianggap ada ya tadi dipersingkat aja. Wis pokoknya Islam ya wis mlebu swarga. Nah gitu. Ya, apa itu salah juga sebenarnya nggak salah, tapi jangan disalahgunakan itu, jangan disalahgunakan. Ya. Jadi seperti itu, Pak, kita nih harus ingat. Jadi setiap melakukan apa ya gitu. Jadi kalau kita ya tadi misalnya pejabat terima duit, dapat duit itu dari mana? Ini ingatlah akhirat, jangan cuma itu. Sama kita pebisnis pun begitu. Oh, saya untung bulan ini sekian. Ada tadi itu dikoreksi kan nanti pertanyaannya harta kan gitu, Pak. Dari mana kan gitu kan? Ingat dulu, dicek dulu. Oh, akad saya dengan si ini ada ndak yang haram? Kalau ngemplang sekarang itu banyak kasus seperti itu, Pak. Ya tadi bisnis kita itu, bahkan tadi orang sudah ngaji pun kena gitu. Alasannya dari ini, aku ditipu sana, maka aku tipu sini. Loh. Ada gitu. Bahkan hari Rabu juga gitu saya tanya, dulu saya tahu ada toko ya gitu, di atas saya senior. Nah, kebetulan saya main di tetangganya. Saya tanya, ini Pak ini kemana? Kok nggak ada? Oh, melarikan diri, Ustaz. Ya tadi, dia banyak nipu orang. Alasannya dia ditipu nipu gitu loh, Pak. Maksudnya katanya uangnya di sana nggak balik, maka uangnya si ini nggak dikembalikan. Loh ini kedoliman, nggak bisa itu nanti di hadapan Allah kita. Uang saya di si C, ya Allah dibawa lari, makanya si A saya tipu, uangnya nggak saya kembalikan. Ya nggak bisa alasan begitu. Nah, kita itu begitu, Pak. Makanya orang iman, kalau kita iman beneran tadi itu, ya, nah ini terutama yang sering tadi itu. Ya, berharap besok bersama si Abdul Qadir misalnya. Kan sekarang banyak masyarakat ya kan? Nah, tawasul pada si Abdul. Beliau mengatakan, pesan beliau dalam kitabnya ini, kitabnya ada ini, Pak. Jadi gitu. Kalau kita mengikuti ajaran beliau tadi itu, berarti kalau belum mati, hitung-hitung masalah hutang. Kalau belum, segera hentikan. Sikap seperti itu maksudnya hentikan. Segera pikir akhirat, yakini akhirat. Karena kalau kita tidak meyakini, maka bahaya.
Nah, itu yang pertama ya. Jadi sikap dolim napa haram Bapak Ibu. Baik masalah napa wau tuduhan, masalah napa caci maki. Makanya kita walaupun di medsos Pak ya kan enggak boleh mencaci maki itu, bukan hanya karena undang-undang IT Pak. Nggih. Jangan kita enggak mencaci maki karena takut undang-undang IT, jangan. Justru takut apa? Besok menjadi masalah di akhirat. Gitu. Ya, jadi itu kalau kita orang beriman, nah, termasuk tadi pada keluarga, pada tetangga kita, semuanya haknya harus kita tunaikan. Yang kedua, bahwa kita ini dalam urusan kedoliman ini Pak, tidak hanya haram untuk diri kita, ada lagi kewajiban berikutnya, yakni kewajiban menolong orang yang didolimi. Nah, apalagi di masa sekarang Pak, kalau kebijakan ini betul-betul nanti sulit, ya. Sekarang kalau beli BBM kan mesti antri Pak ya. Berarti menunjukkan banyak orang nggak mampu beli pertama sekarang. Kemarin kan nggak begitu antri. Bahkan tadi saya berangkat itu, ya di Rojo itu saya ngisi masih ada 10 sepeda padahal malam. Ya, jadi waktu saya harus tersita beberapa menit, lebih dari 5 menit untuk ngantri itu. Padahal sudah tadi jam 3:30. Jam 3:30. Ya, nah ini di sini kita ini Pak sekalian. Jadi itu seperti itu. Nah, nanti kalau banyak orang susah Pak, mungkin kalau jenengan dikasih Allah kok tidak susah, jangan merasa aman tuh Pak. Kenapa? Kita wajib menolong orang yang didolimi. Kalau kita tahu. Nah, kalau kita tahu. Jadi kalau di hadapan kita tahu, nah gitu ya. Jadi walaupun mungkin tidak di sini, mungkin jenengan lingkungannya pada mampu semua, mungkin teman di desa, teman di ya, ada dengar berita, ada yang begini begitu. Nah, ini menjadi wajib, Pak. Di mana sama hadisnya tadi di kitab masih Sahih Bukhari Muslim tadi bisa dilihat nanti di kitab Riyadhus Shalihin kalau yang kaunya itu. Jadi Rasulullah kalau di Sahih Bukhari ada 3 lafaz Rasulullah mengatakan, "Unsur akhaka dzaliman kana au madluma." Tolonglah saudaramu yang mendolimi maupun yang didolimi. Tanpa ada efek tanpa ada lanjutan. Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kalau yang didolimi sudah jelas kita pasti tolong karena sudah tahu didolimi. Terus bagaimana yang Anda maksudkan menolong yang mendolimi?" Jadi kita dapat tambahan lagi kewajiban, Pak. Insya Allah ini banyak yang nggak perhatikan ini. Kalau masalah menolong yang didolimi, semua orang banyak yang sadar. Nah, menolong yang didolimi ini juga ternyata sama. Dalam satu hadis Pak itu. Berarti kalau separuhnya kita kerjakan, separuhnya pun harus dikerjakan. Jadi menolong yang didolimi ya tadi dengan dibantu apa, kalau masalah ekonomi, kalau masalah dianiaya ya kita, makanya Rasulullah sebutkan itu, yamna'hu minadz-zulmi, ya, mencegah dari kedoliman atau tamna'hu minadz-zulmi, kamu cegah dari kedoliman, itulah cara menolong orang yang mendolimi. Ya, dalam lafaz yang ketiga itu ta'khudhu fauqa yadayhi. Ya, kamu tangkap tangannya sehingga tidak jadi melakukan kedoliman. Ya. Jadi di sini Pak sekalian. Jadi kita ini tidak hanya haram kedoliman bagi diri kita, tapi juga wajib menolong orang yang didolimi dan yang mendolimi. Gitu Pak. Makanya tadi jangan ragu, jangan kita saling menasihati itu harus Pak. Kalau tidak nanti bahaya bagi kita itu. Jadi nanti tuntutannya besar di akhirat itu. Ya termasuk ini mengoreksi penguasa, menasihati, ya ini adalah kewajiban kita Pak. Ini harus ya, bukan khawarij. Soalnya sebagian kaum muslim dari pokoknya pemerintah itu nggak boleh, ya tetap menyampaikan nasihat. Kita ini disuruh nasihati, yang nggak boleh itu bakar-bakar, merusak-merusak itu nggak boleh. Tapi kalau menyampaikan aspirasi lewat manapun boleh, selama itu nasihat. Untuk apa? Menunjukkan kita tidak setuju pada kedoliman. Nah, begitu Pak ya. Jadi di sini kita sampaikan ini dolim. Begitu saja. Ya, dan itu tapi harus sungguh-sungguh, harus diseriusi. Ya, jangan sampai kemudian tidak peduli. Gitu nggih. Jadi seperti itu. Soalnya akan ada yang begitu, Pak. Ya. Jangan pokoknya intinya enggak setuju kalau kita protes atau menyampaikan sikap kepada penguasa. Ya kan? Nanti bisa jadi khawarij semacam-macam. Ya lihat khawarij itu kalau kita kemudian tidak taat
ya, melakukan pembangkangan, pemberontakan, nah itu tidak boleh, Pak. Ya, atau melakukan tadi tindakan fisik yang merusak. Tapi kalau kita menasihati, justru menasihati ini adalah berbagai hal, itu sudah banyak sekali contohnya. Dulu pada masa Sayyidina Abu Bakar juga ada orang-orang yang tidak setuju pada beliau dalam beberapa hal. Ya. Dan itu nggak mesti tadi itu, yaitu musyawarah atau menyampaikan. Kalau memang ada kekurangan harus diingatkan. Apalagi yang jelas-jelas itu dolim, ini hukumnya wajib. Kalau merujuk kepada Imam Syafi'i tadi bahwa menghilangkan kedoliman ini takorub yang paling tinggi. Asalkan tadi syaratnya, kalau di Al-Ghuniyah syaratnya memang harus tahu. Jadi kalau nggak tahu atau nggak ngerti ilmunya ya jangan. Gitu. Jadi kalau memang kita tahu punya bukti bahwa ini dolim, ya harus diingatkan. Siapapun tadi, walaupun tetangga kita yang kita kenal, maka wajib mengingatkan, Pak sekalian. Ya, nah inilah kita. Jadi ada dua hal di sini yang saya tegaskan. Pertama, jadi kita dilarang berbuat dolim. Bisa mengancam amal soleh kita, Pak, bisa bangkrut besok di akhirat. Kalau toh ada kemungkinan, maka segera selesaikan di dunia. Kembalikan kalau kita punya hak orang, maka insya Allah di akhirat sudah nggak dituntut. Ya, nah itu seperti itu. Dan yang kedua tadi, kita ini tidak hanya urusan diri kita disuruh menolong orang yang didolimi dan orang yang mendolimi. Ya, dengan cara ya tadi nasihat, dengan cara yang ya menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, supaya tadi kemungkaran ini nggak semakin merajalela, nggak semakin besar. Itu. Terakhir sebagai penutup, Syekh Abdul Qadir di sini menjelaskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, beliau meriwayatkan hadis ini, la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah kamu memastikan untuk memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Au la yusallitanallahu alaikum asrarakum ala khiyarikum. Atau nanti Allah jadikan orang-orang yang buruk akan menindas orang-orang yang baik. Ya, summa yad'u akhyarukum, kemudian orang-orang yang baik yang soleh ini berdoa, falam yustajabu lahum, kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau nggak ada nasihat, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Kalau ada orang baik tertindas walaupun jerit, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi itulah pentingnya sampai di situ, Pak. Makanya tidak boleh kita remehkan di sini karena tadi itu. Dan tadi kalau kita tadi menasihati dan sebagainya, kok tidak digubris, ya memang nggak punya kekuatan, berarti sudah gugur kewajiban kita, dan nanti Allah insya Allah akan menurunkan pertolongannya ketika kita tidak mampu. Demikian mungkin ada yang didiskusikan. Monggo jika ada pertanyaan. Ibu-ibu juga boleh bertanya. Okay. Nah, di sini kedoliman di sini Pak sekalian sama berlaku siapapun tadi kan sudah dijelaskan dalam hadisnya tadi, jangankan mendolimi manusia, kedoliman hewan saja dituntut, ya apalagi manusia kepada hewan. Masih ingat? Insya Allah semua bapak ibu pernah dengar ada seorang wanita kata Rasulullah masuk neraka. Ini bukan wanita kafir, Pak, wanita beriman. Masuk neraka gara-gara apa? Fil hirra. Gara-gara kucing. Gara-gara apa? Kucing. Dia mengurung atau mengikat kucing, enggak dikasih makan, dilalaikan. Walaupun alasannya lupa, makanya Bapak Ibu jangan menggampangkan masalah. Katakan gitu, Pak. Lupa enggak saya kasih makan loh, lupa toh. Terus enggak menyesal. Jadi ada orang masuk neraka gara-gara apa, Pak? Lupa haknya kucing. Ya, ngerti Bang? Jadi makanya ini bukan hanya apalagi ini manusia. Makanya kalau di dalam sistem pemerintahan Islam itu rakyat non muslim ya, itu haknya sama seperti muslim sebagai warga negara. Sama persis, Pak, enggak boleh. Makanya di dalam Sunan At-Tirmidzi Rasulullah menyampaikan itu. Ya. Jadi siapa yang mendolimi man dolama dimian fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa mendolimi orang non muslim yang rakyat negara Islam, maka aku adalah yang akan menuntutnya pada hari kiamat besok. Jadi kalau ada orang Islam mendolimi non muslim,
itu rakyatnya sendiri, pemimpin Islam mendolim, maka yang menjadi penuntutnya, jaksa penuntutnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau berhadapan di pengadilan dengan Rasul, kira-kira selamat enggak, Pak? Nah, jadi jangankan yang non-muslim, Pak. Yang non-muslim, jangankan non-muslim, hewan saja nggak boleh didolimi. Loh, makanya kemarin dalam syariat pandemi itu, kalau di dalam kitab fikih, Pak, kalau ada pandemi kan menurut Islam kan harus karantina, dikurung. Itu pemerintah kalau melakukan lockdown, kalau bahasa kemarin itu dalam kitab fikih itu bukan hanya harus menjamin kebutuhan manusianya, bahkan kebutuhan binatang ternak. Itu disebutkan dalam kitab fikih, Pak. Jadi haknya binatang ternak itu harus dikasihkan. Jadi kalau pemerintah melarang itu harus binatang ternak pun dihitung. Ini butuhnya apa? Jadi kalau seandainya ngambil rumput daerah itu nggak cukup, ya tetap harus diusahakan bagaimana tetap makan juga. Sampai seperti itu, Pak. Demikian, Bang. Jadi jangankan tadi itu, dan banyak dalilnya, termasuk tadi dalil masalah wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Makanya kita di jalan apa jangan asal tabrak aja. Walaupun tetap hukumnya fikih begini, ibu-ibu terutama nggih. Jadi seandainya kita naik motor, ibu-ibu, ya tetap terutamanya mesti hati-hati lah ya, jangan nopo nggih berlebihan. Ya, cepat perlu cepat ya cepat, tapi jangan ngebut kan begitu kan. Ya. Nah, kalau tadi memang seandainya di jalan kok ada kucing nyebrang, kalau memang ada dua pilihan, misalnya kalau saya rem pasti saya jatuh dan pasti celaka, ya, tapi kalau saya teruskan akan nabrak kucing, maka pilih yang mana? Nah, kan gitu. Kalau seperti itu kondisinya memaksa, maka memang kita harus menjaga keselamatan kita, dan tadi itu si kucing ini kalah dalam masalah hukum tadi. Berarti keselamatan kita lebih diutamakan. Tapi tetap diusahakan berdua, kalau bisa selamat kedua-duanya gitu. Tapi kalau tadi kucing ini nggak ada keterpaksaan kok kita tabrak, nah itu apalagi ada kucing lewat sengaja perasaannya nggak seneng misalnya gitu, Pak ya. Ataupun anjing, nah ini. Kan ada hewan tuh kita nggak seneng, Pak. Kan manusiawi kan, nggak seneng apa gitu. Kok bapak sengaja dia nggak salah apa-apa kok ditabrak atau dilempar. Nah itu kedoliman juga itu namanya. Dan itu akan ditunaikan besok di akhirat, haknya dia itu diambil. Naudzubillah min. Makanya yuk kita koreksi, minimal tadi disesali ya, dan diganti dengan perbuatan baik. Itu nggih. Ya, termasuk tadi seandainya mohon maaf ini misalnya kita kan kadang apa ya, Pak, nemukan kucing di rumah kita tuh ya, tiba-tiba datang kondisinya jelek. Ya. Bagaimana kalau dia butuh dan dia harus ditolong tadi itu, maka kita wajib menolongnya. Misalnya dia dibuang orang, berarti kan didolimi, Pak. Maka wajib menolong yang didolimi tadi. Nggih. Nah itu tidak berlaku untuk manusia saja, Pak. Termasuk apa? Hewan juga begitu. Ngaten nggih? Jadi seandainya, mohon maaf, seandainya kita, saya nggak suka kucing, boleh nggak suka, Pak. Tapi karena ini wajib tadi. Ya gimana caranya? Kalau Bapak nggak suka ditaruh di rumah, ya taruh aja di tempat lain, apa di depan rumah, apa di mana nggih, tapi kasih makan gitu loh. Biar dia selamat. Begitu, buatkan tempat di mana lah. Ya bahkan jauh pun. Nah, ada lagi ini, Pak. Termasuk haknya mohon maaf, Pak, orang yang gangguan jiwa. Saya itu bahkan pernah ngalami sendiri, Pak. Ada komentar yang apa ya, nggak cocok lah kita sebagai orang Islam itu. Pernah dulu itu di jembatan di pom bensin dekat kira-kira 500 meter dari rumah saya. Itu ada perempuan yang gangguan jiwa itu di situ tiap hari, begitu duduk gitu. Itu sama istri itu dikirim makan. Padahal kita ngirim enggak sehari 3 kali, Pak, ya, cuma sekali aja. Ya. Ada yang komen gini ya tadi itu, apaan orang gila kok dikasih dibelan-belani gitu, maksud diseriusi gitu. Seolah-olah orang gila itu seperti bukan manusia, kan gitu, Pak ya. Nah ini bahaya loh, Pak, kita. Makanya kita itu ada tanggung jawab, kita tahu begitu, Pak. Ya, makanya ini penting, Pak ya. Jadi kalau kita di mana ketemu ya tadi dia punya hak gitu, Pak. Walaupun dia itu enggak sehat akalnya itu, dia tetap manusia, enggak boleh didolimi juga tadi itu. Dia punya hak yang harus kita tunaikan.